Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang aritmia pada ventricle. Nah, seperti yang mungkin kalian sudah pelajari, bahwa sistem konduksi jantung itu dimulai dari S anode, yang kemudian nanti akan diteruskan ke AV node, lalu kemudian akan diteruskan ke bundle His, yang kemudian dijalankan kembali ke serabut-serabut yang namanya serabut Purkinje. Sehingga kalau misalnya ada kontraksi dari S anode, maka pada gambaran EKG itu belum ditemukan adanya defleksi apa-apa. Yang kita akan lihat itu adalah aktivasi daripada atrium pertama kali yang muncul dalam bentuk gelombang P. Selanjutnya, aktivitas listrik dari atrium itu akan diteruskan ke AV node yang digambarkan melalui pemeriksaan EKG dalam bentuk PR interval. Sehingga setiap kita bertemu PR interval artinya menunjukkan bahwa adanya aktivitas di tingkat AV node. Lalu kemudian setelah dari AV node, maka arus listrik akan mengarah ke ventricle melalui bundle His, sehingga kita akan melihat adanya kontraksi daripada ventricle di EKG dalam bentuk gelombang QRS. Setelah kontraksi ventricle terjadi, maka ventricle akan mengalami relaksasi dan memunculkan gambaran gelombang T pada pemeriksaan EKG. Dan kalau misalnya ada aktivitas daripada ventricle yang lambat, maka pada beberapa EKG kita bisa menemukan adanya gelombang U di sini. Jalur konduksi listrik tersebut akan diterjemahkan melalui pemeriksaan EKG dengan bentuk gambaran seperti ini. Adanya gelombang P, kemudian gelombang QRS, dan gelombang T. Setiap kita bertemu gelombang P, itu menandakan adanya aktivitas listrik dari atrium, dan kalau kita melihat adanya gelombang QRS, itu artinya ada aktivitas listrik di tingkat ventricle. Nah, selain itu, dari gelombang-gelombang yang ada, pemeriksaan EKG itu juga bisa cardiac pacemaker, di mana pusatnya itu di S anode, AV node, dan Purkinje, itu memiliki kecepatan maksimal rata-ratanya. Bahwa pada cetusan listrik yang dimunculkan di tingkat S anode, maka kecepatannya berkisar 60-100 kali per menit. Sementara di AV node itu 40-60 kali per menit, dan di serabut Purkinje sebesar 20-40 kali per menit. Sehingga bila kita melihat EKG dengan frekuensi denyut jantung misalnya 50 kali per menit, maka kita bisa perkirakan bahwa cetusan listriknya mungkin tidak dimunculkan di S anode, tapi bisa jadi muncul di tingkat AV node. Nah, berbicara dengan aritmia di tingkat ventricle, maka secara garis besar, aritmia jantung ini terbagi atas dua, yaitu aritmia di atas ventricle yang namanya supraventricular arrhythmia, dan aritmia yang dicetuskan di tingkat ventricle yang disebut sebagai ventricular arrhythmia. Apa tandanya bahwa pada pasien itu mengalami supraventricular arrhythmia, yaitu munculnya gelombang QRS yang bentuknya itu sempit. Sementara kalau kita menemukan QRS kompleks tersebut lebar, di mana kompleks QRS itu kan menandakan adanya kontraksi daripada ventricle. Kalau kontraksinya itu kita lihat durasinya itu melebar, berarti aritmianya itu ada di tingkat ventricle. Supraventricular arrhythmia itu bisa dicetuskan fokusnya di tingkat S anode, kemudian di tingkat atrium, maupun di AV junction. Tapi pada tingkat ventricular arrhythmia berarti fokus daripada aritmianya itu muncul dari daerah ventricle. Aritmia ventricle itu bermacam-macam bentuknya. Yang paling sederhana yang ditemukan adalah prematur ventricular complex atau yang disebut sebagai ventricle extrasystole. Apa penandanya bahwa seseorang itu memiliki ventricle extrasystole? Yaitu adanya denyut jantung yang sifatnya prematur yang berasal dari ventricle dan harusnya terjadi lebih cepat daripada waktu yang ditentukan untuk tercetusnya denyut atau impuls yang baru. Sehingga ventricle extrasystole itu tidak diawali dengan gelombang P.
Umumnya mereka itu lebar dengan durasi QRS-nya lebih dari 3 kotak kecil atau lebih atau sama 0,12 detik karena asalnya dari ventricle, bukan dari supraventrikular. Dan akan diikuti dengan segmen ST serta gelombang T yang berlawanan arah dengan QRS kompleks tersebut. Dan QRS kompleks itu akan diikuti dengan suatu pause yang umumnya terkompensasi sempurna. Nah, ventricle extrasystole atau prematur ventricular complex ini bentuknya bisa univokal, bisa multivokal. Yang mana yang univokal? Yaitu bila PVC itu muncul hanya dari satu lokasi saja, sehingga menggambarkan bentuk VS-nya yang sama. Tapi kalau ventricle extrasystole tersebut atau prematur ventricular complex tersebut itu berasal dari beberapa tempat di daerah ventricle, maka akan memunculkan ventricle extrasystole dalam bentuk multivokal. Tandanya adalah bahwa gambaran ventricle extrasystole itu memiliki konfigurasi yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya kita juga akan mengenal yang namanya PVC interpolasi. Apakah itu? Yaitu PVC yang muncul di antara dua denyut jantung yang normal, yaitu dua sinus, dan dia tidak mengganggu kecepatan dasar daripada irama jantung tersebut. Sehingga kalau pada PVC interpolasi itu tidak akan diikuti dengan adanya pause. Nah, bagaimana signifikansi klinisnya? Pada PVC yang sifatnya simpel, ya, itu kadang-kadang bisa ditemui pada orang dengan status kesehatannya yang baik dengan struktur jantung yang normal. Nah, itu yang disebut sebagai PVC yang sifatnya simple. Tapi, kalau yang kompleks, maka biasanya akan menimbulkan gangguan hemodinamik di situ. Bentuknya bisa berbentuk selang-seling dengan irama normal disebut sebagai PVC bigemini, lalu kemudian PVC trigemini kalau dua normal kemudian satu PVC. Kalau dia berpasangan, ya bergandengan, itu disebut sebagai PVC couplet. Kemudian hati-hati bila kita menemukan adanya kompleks QRS yang muncul di atas gelombang T. Jadi gelombang T-nya belum selesai, sudah muncul PVC-nya. Sementara kalau PVC yang lain kan gelombang T-nya dulu selesai, baru muncul PVC-nya. Nah, itu disebut sebagai R on T. Dan PVC yang multivokal itu juga disebut sebagai kompleks PVC. Nah, hal-hal inilah yang dianggap bahwa mengancam kepada pasien karena bisa memberikan dampak klinis yang signifikan. Nah, selain itu, kita juga akan mengenal ada kondisi aritmia ventricle yang disebut sebagai ventricular tachycardia. Kapan PVC itu akan dikatakan sebagai VT? Kalau ada ditemukan PVC yang 3 jumlahnya atau lebih secara berurutan muncul dengan kecepatan yang lebih dari 100 kali per menit. Untuk ventricular tachycardia itu secara klasifikasi bisa dibedakan berdasarkan morfologi, berdasarkan durasi, dan presentasi klinis. Yang dibedakan berdasarkan morfologi adalah monomorfik, polimorfik, torsa de Poinct, dan ventricle fibrilasi. Sementara dari durasi itu adalah sustain dan non-sustain ventricle tachycardia. Sementara berdasarkan presentasi klinis, maka kita akan membaginya berdasarkan kondisi hemodinamik pasien tersebut stabil atau tidak stabil. Kapan dikatakan tidak stabil? Yaitu bila ditemukan adanya hipotensi, pasien mengeluh nyeri dada, ada gagal jantung, atau adanya penurunan kesadaran. VT yang monomorfik sama seperti kayak PVC yang single tadi adalah konfigurasinya sama yang muncul dari fokus yang pada satu titik fokus saja. Jadi monomorfik
VT itu muncul kalau kompleks daripada ventrikelnya itu memiliki konfigurasi yang sama. Sementara pada VT polimorfik, maka kompleks QRS yang muncul bentuknya akan berubah-ubah atau memiliki konfigurasi yang berbeda-beda. Untuk torsa de Poinct, yaitu adalah suatu bentuk spesifik daripada VT polimorfik yang muncul akibat daripada perpanjangan daripada QT interval. Sehingga pada pasien dengan torsa de Poinct ini biasanya akan diikuti dengan ketidakstabilan daripada hemodinamik atau keluhan kolaps daripada pasien. Dan torsa de Poinct ini akan dapat berubah menjadi ventricle fibrilasi. Kemudian, pembagian lain dari ventricle tachycardia adalah non-sustained VT, yaitu bila kita mendapatkan VT tersebut diterminasi secara spontan dalam waktu 30 detik. Sementara pada sustained VT, yaitu bila VT tersebut berlangsung lebih dari 30 detik, atau muncul gangguan daripada hemodinamik, seperti ada keluhan pusing atau penurunan kesadaran, pasiennya mengeluh hipotensi, adanya sinkop, meskipun durasi VT-nya itu kurang dari 30 detik. Mekanisme daripada ventricle tachycardia itu ada 3. Yang pertama itu bisa karena re-entry. Jadi ini adalah mekanisme yang paling sering ditemui. Nah, kemudian yang kedua itu adalah adanya aktivitas yang memicu, sehingga terjadinya early atau late after depolarisasi. Contohnya pada kondisi torsa de Poinct atau karena toksisitas daripada penggunaan digitalis. Dan yang ketiga itu adalah otomatisitas yang sifatnya abnormal. Untuk terapi daripada ventricle tachycardia, bisa digunakan penggunaan obat-obat anti-aritmia, contohnya beta blocker, calcium channel blocker, terutama pada kondisi pasien dengan ventricle extrasystole. Namun, kalau pada kondisi ventricle tachycardia yang sifatnya hemodinamiknya sifatnya stabil, maka pemberian amiodaron itu menjadi pilihan. Sementara pada yang kondisi tidak stabil, maka tidak bisa hanya dengan melakukan pemberian obat-obatan anti-aritmia saja, tapi justru harus dilakukan tindakan yang disebut sebagai kardioversi. Untuk ventricle tachycardia tanpa nadi, berarti pada kondisi itu pasiennya mengalami henti jantung, maka terapinya adalah penggunaan defibrilasi. Defibrilasi bisa dikerjakan 200 Joule bila bifasik atau 360 Joule bila monofasik. Begitu juga VT yang sifatnya polimorfik dengan hemodinamiknya yang tidak stabil, meskipun pasien tersebut masih ada nadi, maka pilihannya adalah defibrilasi 200 Joule. Karena sebentar lagi biasanya VT polimorfik itu akan mengarah kepada ventricular fibrilasi. Nah, aritmia ventricle yang paling mengancam itu adalah ventricle fibrilasi, di mana pada kondisi VF tersebut banyak sekali fokus ektopik yang bekerja pada saat yang sama, sehingga terjadi defleksi yang kacau balau dengan amplitudo yang berbeda-beda. Pada VF, kita tidak bisa tahu mana gelombang P, mana kelompok QRS, atau gelombang T. Sehingga pada VF, yang kita pahami bahwa tidak ada kompleks QRS yang bisa dikenali. Nah, pada kondisi ventricle fibrilasi ini, maka pengobatan utamanya adalah tindakan defibrilasi. Penyebab daripada VF bermacam-macam, bisa dari jantung, bisa dari efek obat, ataupun karena gangguan metabolik, bisa juga karena kejang ataupun stroke pada neurologis, bisa akibat gangguan di respirasi, maupun karena sengatan listrik, pasien tenggelam, pasien hipotermi, ataupun pada kondisi sepsis. Pengobatan untuk ventricle fibrilasi, satu-satunya itu adalah dengan tindakan defibrilasi 200 Joule bila bifasik atau 360 Joule bila monofasik. Jadi demikian kuliah singkat tentang aritmia ventricle ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya-jawab untuk topik kuliah pakar aritmia ventricle. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.